Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Ramdhani, mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Bandung, TIF 16D. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang analisis SWOT dan 5 competitive force dalam bisnis masker antibakteri dan anti air. Yang pertama yaitu analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan suatu metode perancangan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT: Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Yang pertama, strength atau kekuatan. Masker antibakteri dan anti air ini dapat bersaing mengarah ke pasar menengah ke bawah dengan harga yang relatif terjangkau, dan kelebihan yang dimilikinya yaitu menjaga kesehatan dan motif yang mengikuti tren konsumen. Jadi masker ini mengikuti tren motifnya, bisa custom nama juga, bisa custom nama lembaga yang banyak dan sebagainya. Selanjutnya yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Banyak pesaing di pasar yang menjual produk masker seperti ini. Dengan desain yang sederhana dari produk masker ini, maka mudah ditiru oleh kompetitor. Tapi dengan produk yang dikeluarkan oleh saya ini, saya akan mengeluarkan masker yang sulit untuk ditiru oleh kompetitor lainnya. Yang ketiga, opportunity atau kesempatan. Dengan semakin banyaknya pengendara bermotor, ini akan menjadi suatu lahan pemasaran yang prospektif. Nah, di masa sekarang ini, yaitu dengan meramainya virus COVID-19, masker kain ini sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi, berbisnis di produk industri ini sangatlah baik di masa sekarang ini. Yang terakhir adalah threat atau ancaman. Produk yang berhasil di pasaran pada umumnya akan segera diduplikasi oleh kompetitor lain yang ingin merebut pasar. Pada sistem ini akan tercipta suatu kondisi market share tertentu. Untuk dapat mengatasi ancaman ini, maka dapat dilakukan pembangunan brand image secara ekspansif sehingga dapat mempertahankan peta pemasaran dan menjadi market leader di segmen pasar. Selanjutnya yaitu 5 competitive force. Merupakan suatu alat yang sederhana namun sangat berguna untuk memahami di mana letak kekuatan perusahaan kita dalam menghadapi situasi persaingan di dunia bisnis. Nah, yang pertama yaitu hambatan bagi pendatang baru. Seperti kita kan baru ya memulai bisnisnya. Kekuatan ini menentukan seberapa mudah atau sulit untuk masuk ke industri tertentu. Jika industri tersebut bisa mendapatkan profit yang tinggi dengan sedikit hambatan, maka pesaing akan segera bermunculan. Semakin banyak perusahaan saingan atau kompetitor yang bersaing pada market yang sama, maka profit atau laba akan semakin menurun. Sebaliknya, semakin tinggi hambatan masuk bagi pendatang baru, maka posisi perusahaan kita yang bergerak di industri tersebut akan semakin diuntungkan. Yang kedua yaitu daya tawar pemasok. Daya tawar pemasok yang kuat memungkinkan pemasok untuk menjual bahan baku pada harga yang tinggi ataupun menjual bahan baku yang berkualitas rendah kepada pembelinya. Dengan demikian, keuntungan perusahaan akan menjadi rendah karena memerlukan biaya yang tinggi untuk membeli bahan baku yang berkualitas tinggi. Sebaliknya, semakin rendah daya tawar pemasok, makin tinggi pula keuntungan perusahaan kita. Daya tawar pemasok menjadi tinggi apabila hanya sedikit pemasok yang menyediakan bahan baku yang diinginkan, sedangkan banyak pembeli yang ingin membelinya. Hanya terdapat sedikit bahan baku pengganti ataupun pemasok memonopoli bahan baku yang ada. Yang ketiga, daya tawar pembeli. Kekuatan ini menilai daya tawar atau kekuatan penawaran dari pembeli atau konsumen. Semakin tinggi daya tawar pembeli dalam menentukan harga yang semakin rendah ataupun kualitas produk yang lebih tinggi,
maka semakin rendah profit atau laba yang akan didapatkan oleh perusahaan. Harga produk yang lebih rendah berarti pendapatan bagi perusahaan juga semakin rendah. Di satu sisi, perusahaan memerlukan biaya yang tinggi dan dalam menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Sebaliknya, semakin rendah daya tawar pembeli, maka semakin menguntungkan bagi perusahaan kita. Yang selanjutnya, yang keempat, yaitu hambatan bagi produk pengganti. Hambatan atau ancaman ini terjadi apabila pembeli atau konsumen mendapatkan produk pengganti yang lebih murah atau produk pengganti yang memiliki kualitas lebih baik dengan biaya pengalihan yang rendah. Semakin sedikit produk pengganti yang tersedia di pasaran akan semakin menguntungkan perusahaan kita. Selanjutnya yang terakhir yaitu tingkat persaingan dengan kompetitor. Kekuatan ini adalah penentu utama. Perusahaan harus bersaing secara agresif untuk mendapatkan pangsa pasar yang besar. Kita akan semakin diuntungkan apabila posisi perusahaan kita kuat dan tingkat persaingan pada pasar atau market yang sama tersebut yang rendah. Persaingan semakin ketat akan terjadi apabila banyak pesaing yang merebut pangsa pasar yang sama. Loyalitas pelanggan yang rendah, produk dapat dengan cepat digantikan dan banyak kompetitor yang memiliki kemampuan yang sama dalam menghadapi persaingan. Berikut merupakan tabel anggaran untuk biaya 5 tahun ke depan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.